Shalom, welcome to G2G Church. Berikut adalah update news untuk minggu ini. Yang pertama, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah raya hari Minggu yang akan ditayangkan secara live pada pukul 8 pagi di YouTube channel GPIA Glory to Glory. Yang kedua, jangan lupa menyaksikan Church from Home setiap hari Kamis pukul 7 malam di YouTube channel Glory to Glory. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat kami, dapat melakukan transfer ke rekening gereja atau dengan scan QR barcode berikut ini. Yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang ingin mengikuti keseluruhan kegiatan ibadah kami, dapat mengunduh aplikasi G2G Church melalui App Store dan Play Store. Sekian update news yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, happy Sunday everyone, and God bless you all. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini, saya dan saudara kembali datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kita. Amin. Siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebelum ibadah dimulai, mari saudara yang terkasih bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang indah. Tuhan telah pertemukan setiap kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Satu tujuan kami pagi hari ini, ingin memuji, ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap kami, biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuasai setiap kami, kuasai ruangan tempat kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata turun atas setiap kami. Dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya dan saudara diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oh. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oh, oh. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi kami. Sembah Kau Tuhan.
Haleluya. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah lebih lagi. Nyatakan Dia dahsyat. Nyatakan Allah kita hebat. Nyatakan Allah kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorai kami, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu. Mari yang percaya kita semua diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Apa kabar saudara yang terkasih dalam Tuhan? Tetap semangat, di dalam Yesus pasti lebih baik. Saya yakin
dan percaya saudara lebih baik dari hari-hari kemarin. Amin. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai meninggikan namanya. Di dalam nama Yesus kita pasti menang. Haleluya. Mari bersukacita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mau memuji Tuhan, amin. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, haleluya.
pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sukacita kita besar, haleluya. Katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam, kami siapkan hati kami, pendengaran jiwa roh kami, untuk boleh ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Kami perlu kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Zakaria, yang Engkau utus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Berkati, urapi dari ujung rambut hingga telapak kaki di dalam nama Yesus. Apa yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal dari Allah Roh Kudus. Kami siap menerima, kami siap mendengar, dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, Engkaulah perisai kami Tuhan, Kau tempat persembunyian kami, Kau tempat perlindungan kami. Haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Dia. Pujian, penyembahan, pengagungan dan penghormatan-Mu. Haleluya. Mari nyatakan iman-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Mari lawat kami, jamah kami satu persatu, jangan satu pun kami dilewatkan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap pribadi, lepas pribadi umat-Mu Tuhan, mereka yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka. Haleluya, haleluya. Mari nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Jamah, 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 jamah. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari bersama-sama lebih kuat lagi katakan, Kaulah penolong, Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
Nyatakan bersama-sama. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidup. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Engkaulah penara dan perisai kami Tuhan. Amin. Engkaulah penolong yang sungguh sangat terbukti pada waktu kesesakan. Amin. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat. Amin. Engkau Allah yang tidak terlalu cepat, tapi Engkau Allah yang datang tepat pada waktunya bagi kami. Kami percaya pertolongan-Mu ya dan amin Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah bagi kami semua. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian, hormat, sembah kami naik menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Sehingga Kau bertahta di atas pujian kami, dan Kau membuka pintu surga mengurapi setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Berkati semua penata layanan yang bertugas, baik para pemusik, para pemuji, pemandu LCD, soundman, kameramen yang ada, bahkan sidang jemaat yang sementara waktu ini ada di rumah mereka masing-masing, beribadah bersama kami lewat online service Tuhan. Tuhan melawat mereka. Amin. Tuhan menjamah mereka satu persatu. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Nyatakan kuasa-Mu. Amin. Bahwa kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nyatakan Kau adalah perisai bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar sebagian firman-Mu. Berkati pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online minggu. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah juga bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sehingga firman yang kita dengar boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, boleh menjadi penuntun buat kita semua di hari-hari seperti pada masa-masa sekarang ini. Mari kita langsung lihat firman Tuhan. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang silakan buka bersama saya, dan saya mengundang kita baca bersama-sama 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca 2-3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang keenam,
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada dua pengertian yang saya dapatkan dari kisah ini. Dua pengertian tentang Siklak. Yang pertama, Siklak adalah tempat atau saat di mana Daud mengalami titik terendah dalam hidupnya. Saya ulangi, Siklak adalah tempat atau saat di mana Daud mengalami titik terendah dalam hidupnya. Coba perhatikan ayat yang keempat, dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, ketika saya baca ayat yang keempat ini, dan dikatakan bahwa Daud tidak kuat lagi menangis, saya bisa bayangkan situasinya ini benar-benar down. Daud ini benar-benar down. Kalau dia sampai tidak kuat menangis, itu merupakan satu gambaran betapa putus asanya Daud. Betapa hilang harapannya Daud menghadapi kenyataan, menghadapi ketika pulang dari berperang, dijumpai bahwa kotanya Siklak terbakar habis. Dan bukan itu saja, semua rakyat termasuk istri dan anak-anaknya ditawan. Tidak ada yang tersisa. Saudara bisa bayangkan ketika Daud pulang dari berperang dalam keadaan letih, dalam keadaan lesu, dan menjumpai keadaan seperti itu. Saudara, saya percaya bukan hanya kesedihan, tapi mungkin saudara, dia stres, dia depresi saudara, menghadapi kenyataan seperti itu. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, sampai dikatakan nangis saja tidak bisa. Coba renungkan sejenak kisah ini. Saya tidak tahu kondisi saudara saat sekarang ini. Tapi saya mau beritahu buat saudara bahwa tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang kebal atas semua peristiwa, persoalan, masalah, dan tekanan. Tidak ada satupun yang kebal dengan semuanya, saudara. Saya percaya setiap kita pernah mengalami, pernah merasakan. Walau mungkin kadarnya berbeda, saudara. Tetapi saya percaya bahwa ada di antara kita yang juga mengalami seperti Daud, ada di Siklak, ada di titik rendah dalam kehidupannya. Saya ingat 2011, buat saya itu adalah titik terendah, di mana saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kami pernah mengalami saat-saat di mana untuk makan beras tidak ada, saudara. Anak-anak masih sekolah dan saya mengalami uang sekolah terlambat bayar. Bukan hanya 1 bulan, berbulan-bulan. Listrik terlambat bayar, hampir mau diputus, seringkali terjadi. Telepon juga seperti itu, diputus, tidak bisa keluar, hanya bisa masuk.
Saya pernah mengalami siklak. Yang buat saya itu adalah titik terendah dalam kehidupan saya. Apakah Bapak Ibu ada seperti di siklak? Putus asa dengan situasi yang ada. Kita hilang harapan karena merasa semua jalan buntu. Belajar dari kisah ini, belajar dari apa yang saya alami. Saya mau katakan, don't never give up. Jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau bilang buat saudara, apapun situasi, kondisi yang hari-hari ini engkau sedang alami, mungkin kau merasa ada di siklak seperti Daud. Karena tekanan yang begitu berat, sehingga saudara tidak bisa menangis lagi. Bahkan saudara tidak tahu harus berbuat apa. Situasi yang dialami oleh Daud itu sangat memprihatinkan. Bukan hanya Daud sendiri kehilangan istri dan anaknya karena ditawan. Tapi coba perhatikan ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi garis bawahi, kalimat terakhir dari ayat yang ke-6 ini garis bawahi. Dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kenapa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya? Saya percaya karena Daud punya iman percaya bahwa dia punya Tuhan yang besar. Dia punya Allah yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya mau bilang buat saudara, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan.
Karena itu satu-satunya jalan dan harapan kita, saudara dan saya. Kepercayaan yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Itu perlu saudara sadari. Yesus menjelang kematian. Dalam Lukas pasal 22 atau Matius 26 saudara bisa baca. Dikatakan Yesus sedih, takut, gentar. Alkitab mencatat sampai mau mati rasanya, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia datang kepada Bapa. Dia berdoa kepada Bapa. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Bapa. Mempercayakan, trust. Kata percaya ada dua, believe and trust atau trust. Ketika Daud mempercayakan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, itu berarti dia mempercayakan hidupnya, dia mempercayakan dirinya, dia mempercayakan masa depannya, dia mempercayakan keluarganya hanya kepada Tuhan. Percaya dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara punya Tuhan yang besar. Tanamkan itu dalam hati pikiran saudara. Perkatakan itu terus melalui mulut lidah bibir saudara. Bahwa saudara punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang sanggup mengenapi. Asal saudara bersepakat dengan Dia. Percaya kuasanya. Kemenangan saudara akan terima. Yang kedua saudara, pengertian yang kedua yang saya terima tentang Ziklag. Saudara, Ziklag ini juga merupakan titik balik dalam kehidupan Daud. Saya ulangi, Ziklag ini juga merupakan titik balik dari kehidupan Daud. Dan saya mau beritahu buat saudara gini. Belajar seperti Daud. Daud tidak pernah lari dari kenyataan. Daud tidak pernah berusaha menghindar, mengelak dari apa yang terjadi dan harus dia hadapi, saudara. Di Ziklag dia jatuh, saudara. Tapi di Ziklag itu juga dia bangkit kembali, saudara. Ini pelajaran yang luar biasa. Seringkali kita, saudara, ketika kita menghadapi persoalan masalah, kita jatuh, kita gagal. Maka yang sering terjadi adalah kemudian kita menghindar, kemudian kita lari, kemudian kita mengelak semua. Tidak bangkit dari kegagalan yang ada. Tapi hari ini Daud memberi contoh yang luar biasa. Dalam keadaan tertekan, putus asa, hilang harapan, dia menguatkan kepercayaan kepada Allah. Karena dia tahu dia punya Tuhan Allah yang besar. Dan yang kedua saudara, dia bangkit dari Ziklag, saudara. Kalau saudara baca 1 Samuel pasal 31, lanjut ke 2 Samuel pasal 1 dan pasal 2. Maka saudara akan temukan bahwa dari peristiwa Ziklag, ketika Daud sungguh-sungguh menguatkan hatinya kepada Tuhan, ada perubahan yang terjadi. Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Coba kita lihat sebentar 1 Samuel
ayat 1 Samuel 30 ayat 26. 1 Samuel 30 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ketika Daud sampai ke Siklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Di Siklag dia mengalami sesuatu yang berat. Kota terbakar habis, rakyat ditawan, harta benda dijarah, nol, tidak punya apa-apa. Tapi ketika dia bangkit dari Siklag, meneruskan perjalanan, menghadapi kenyataan yang ada, dengan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Maka saudara baca, Daud mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan dia balik di Siklag dengan keadaan yang berbeda, saudara. Dari yang nol jadi berlimpah. Bisa membagi berkat kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa-masa sekarang di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, Corona, saudara. Saya mau bilang buat saudara, bahwa Tuhan masih pegang kendali atas semuanya. Yang setuju katakan amin. Dan masa-masa ini perlu saudara ketahui, kalau saudara sungguh-sungguh menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, maka masa-masa sekarang ini akan menjadi titik balik yang dahsyat dalam hidupmu. Alkitab mencatat, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami titik terendah dalam hidupnya. Tapi mereka enggak lari, mereka tidak menghindar, mereka tidak berusaha lepas tanggung jawab. Saudara. Ayub mengalami sesuatu tekanan yang luar biasa. Bukan hanya harta kekayaan yang habis dijarah, tapi anak semua meninggal. Bahkan istri dikatakan ikut menjadi provokator untuk menghujat Allah. Ayub seorang diri. Tapi saya belajar dari Ayub. Ayub tetap percaya dia punya Tuhan yang besar. Ketika sahabatnya datang juga berusaha untuk menjudgment Ayub. Tapi Ayub tetap percaya dia punya Tuhan yang besar. Saudara ingat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Diperhadapkan dengan situasi, kalau tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar, hukumannya dimasukkan dalam dapur perapian. Dan perintah itu langsung dilaksanakan, saudara. Taruhannya hidup mati, saudara. Tapi apa yang saudara dan saya ketahui, Sadrak, Mesak, Abednego tetap mempercayakan diri kepada Tuhannya. Dan mereka selamat, saudara. Daniel masukkan ke lubang singa. Kita punya Tuhan yang besar. Mereka semua diluputkan. Dan kemudian mereka diangkat lebih tinggi lagi kedudukannya. Saudara, saya sangat percaya ketika hari-hari ini, ketika kita aktivitas kita menjadi terbatas, termasuk dalam ibadah,
Tapi saya mau beritahu buat saudara, Tuhan tidak dibatasi oleh gedung gereja. Tuhan ada di mana saudara memuji meninggikan Dia. Di mana saudara sehati sepikir. Di mana saudara mengarahkan hati pikiran hanya kepada Tuhan. Tuhan ada di rumah saudara. Yeremia 33, lihat saudara. Sesuatu yang dahsyat saudara. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekalipun saudara di rumah, tapi kalau saudara terus mengundang hadirat Tuhan, saudara terus ada dalam persekutuannya, saudara terus berjaga dan berdoa, Alkitab katakan maka Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan ayat yang ke-6 luar biasa saudara. Dikatakan ayat yang ke-6 Yeremia 33 ayat yang ke-6, sesungguhnya aku kata Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sekalipun saudara dibatasi, kita semua tidak bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama, tapi saya mau bilang, kalau saudara tetap menguatkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, saudara tetap berseru-seru kepada Tuhan, percayalah, Tuhan katakan aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saya berdoa firman ini digenapi dalam hidup saudara. Seperti Daud yang mengalami kemenangan gilang gemilang. Apa yang dilakukan Daud di masa-masa dia ada di titik terendah? Saudara nanti baca, saya cuma pesan ini saudara. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ya, ayat yang terakhir. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 dikatakan, Galatia 6 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-6, Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara boleh dalam situasi yang tidak baik, tapi saya mau bilang ini, jangan saudara kehilangan identitas dirimu. Terus berbuat baik karena Tuhan sudah dulu berbuat baik bagi kita. Daud mengalami titik terendah dalam hidupnya di Siklag. Tapi kalau saudara baca 1 Samuel pasal 30 sampai ayat yang terakhir, saudara akan temukan di tengah-tengah Daud mengalami titik terendah, Daud masih tetap berbuat baik. Ketika bertemu dengan seorang budak di padang belantara, padang gurun, ketika Daud mengejar orang Amalek, saudara. Budak ini sudah 3 hari tidak makan. Dalam keadaan terjepit Daud, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Tapi Daud tetap berbuat baik dengan memberi makan, dengan memberi roti, dengan memberi minum. Saya percaya
Itu yang membuat titik balik kehidupan Daud. Sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biar firman ini memberkati saudara. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami terima kemenangan yang datang daripadamu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tak pernah ingkar janji, Tuhan yang berfirman maka semuanya jadi, Tuhan yang memberi perintah maka semuanya ada. Kami percaya dalam nama Yesus. Dan kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima mujizat demi mujizat, kami terima pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat Tuhan. Ya ralabaralaba syaka baralabaralabaralabaralabaralabaralaba syaka bababaralabaralabara syaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap mereka yang mendengar, mereka yang menyaksikan ibadah online yang bersama-sama kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan tolong Daud, hamba percaya pertolongan yang sama Tuhan juga lakukan pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri, bersama-sama kita naikkan pujian. Beberapa pengumuman, sementara kita masih ibadah online, kita akan memberitahu untuk hal-hal yang akan datang. Ya, kita naikkan pujian. Ajarku berdiam dekat di hatimu, saat ku berpaling temukan cintamu.
berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Oh, ku nambah hariku. Oh, inilah hidupku. Mari bersama-sama. Yes, hanyalah untukmu segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Yes, Lord. Ini kerinduan kami untuk diam selalu dekat hadirat-Mu Tuhan. Amin. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang, daripadanya lah keselamatan kami. Amin. Terima kasih buat ibadah ini. Berkati Tuhan setiap yang mendengar, biar firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh hidup kami diubahkan. Nama Yesus ditinggikan. Berdoa memberkati bangsa negara kami, pemerintah Indonesia, dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, memberi hikmat, kemampuan, kekuatan, kecakapan dari Roh Kudus untuk mereka dapat mengatasi segala sesuatu yang terjadi atas bangsa ini. Beri kemampuan buat mereka Tuhan. Begitu juga untuk setiap pemerintah daerah, Tuhan juga menolong. Cara khusus kami memberkati kota kami Sidoarjo dengan hujan pertobatan, hujan keselamatan. Kami memberkati dengan kesejahteraan. Kami memberkati dengan kemakmuran di dalam nama Yesus Kristus. Kami angkat kedua tangan kami. Kami percaya Allah hadir dan siap memberkati kami. Karenanya kami terima segala berkat, anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Memberkati kami semua. Rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, bisnis, anak-anak kami. Semuanya Tuhan berkati. Sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.